Selanjutnya sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Dari CCTV nampak di tengah hujan deras Senin dini hari, 3 pria masuk ke sebuah rumah warga di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung dengan cara merusak gembok pagar. Lalu dengan cepat mengangkat motor yang dicurinya ke jalan, sepertinya kesulitan menjebol kunci motor. Menurut korban, motornya diberi kunci pengaman ganda pada roda depan. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke polisi dan korban telah memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Dalam rekaman kamera CCTV, tampak salah satu pelaku masuk ke area teras rumah warga di Kompleks Perumahan Amin Mulia, Jakabaring, Palembang. Usai merusak stang sepeda motor, pelaku langsung membawa satu unit sepeda motor yang terparkir. Sementara pelaku lain menunggu di luar rumah sambil mengawasi lokasi sekitar. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi saat semua penghuni rumah tertidur lelap. Diduga pelaku masuk memanfaatkan pintu pagar yang tidak terkunci. Korban sendiri baru menyadari sepeda motor hilang saat akan pergi bekerja. Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Polrestabes Palembang. Diduga kedua pelaku merupakan kawanan Ranmor yang kerap beraksi di kawasan Jakabaring, Palembang. Puluhan siswi SMK di Gemolong, Sragen mengalami keracunan massal. Dari video amatir, petugas damkar Sragen tampak para siswi SMK swasta di Gemolong, Sragen ini lemas. Beberapa di antara pingsan usai menyantap makanan ringan di acara pengajian sekolah. Para siswa yang mengalami keracunan makanan dirawat di sejumlah rumah sakit swasta dan puskesmas Gemolong, Sragen. Sebagian besar siswi merasa pusing dan mual usai menyantap arem-arem. Dari data Dinkes tempat, 59 siswi mengalami keracunan. Petugas dari puskesmas Gemolong telah mengambil sampel dari makanan yang dibagikan dan telah mengirimkannya ke laboratorium di Semarang. Sebanyak 1.530 butir pil koplo berhasil diamankan Satres Narkoba Polrestabes Surabaya setelah seorang pengedarnya MR warga Simo Gunung, Surabaya ditangkap di kawasan Putat Jaya, Surabaya. MR mengaku melakukan bisnis haram ini baru pertama kali dan pil koplo ini didapatkannya dari seseorang berinisial AB yang kini menjadi DPO atau daftar pencarian orang polisi. Pelaku ini menjual barang haram itu dengan harga Rp15.000 per paket. Akibat perbuatannya, kini tersangka diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pimpinan dan pengurus salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau diciduk polisi. Kedua pelaku yang merupakan anak dan ayah ini diduga mencabuli 10 orang santriwati. Ronan Septian sebagai pimpinan pondok pesantren dan Rusmaidi selaku pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau ini diekspos Satreskrim Polres Lingga Senin siang. Kasus pencabulan terungkap berawal dari salah satu korban melarikan diri dari ponpes. Korban menceritakan kejadian yang menimpanya itu kepada keluarga. Modus para pelaku beragam, mulai dari mengiming-imingi para korban, memberikan nilai tinggi dan membantu dalam proses belajar mengajar, serta memberikan vitamin dan uang kepada para korban lalu mencabuli mereka. Akibat perbuatan kedua pelaku, para korban saat ini mengalami trauma dan masih dalam pemulihan psikologinya. Atas perbuatan kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. 1 Februari 2024, kelompok Ta'lim Makrifat yang melakukan kegiatan keagamaan di Jalan Daeng, Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek ratusan warga. Beruntung saat itu aparat kepolisian setempat cepat tiba di lokasi dan mengamankan kelompok itu ke kantor polisi. Meski saat itu kedua belah pihak dipertemukan, namun Majelis Ulama Indonesia wilayah Sulawesi Selatan tetap mengkaji ajaran yang disebarkan itu. Dalam ajaran kelompok Ta'lim Makrifat, pimpinan Mr. TM banyak menafsirkan ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir Islam. Seperti mengatakan Allah berwujud laki-laki, Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir dan mengaji bukan ajaran Nabi. Bahkan yang paling berbahaya yakni mengajak meninggalkan syariat Islam untuk menuju makrifat karena dianggap menyalahi fikih dan undang-undang zakat. Meski telah mengeluarkan fatwa sesat bagi kelompok Ta'lim Makrifat, MUI Sulsel berharap aparat kepolisian segera menindak tegas jika kelompok itu masih nekat melakukan kegiatan keagamaan.